Ya, untuk kegiatan PMO kita di bulan Oktober ini kita masih mengambil tema tentang pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di sini kita sama-sama menemukan permasalahan yang ada di dalam kelas, kemudian Bapak Ibu mengambil langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang Bapak Ibu temukan. Kemudian ketika Bapak Ibu sudah menggunakan langkah pemecahan masalah tersebut, hasil apa yang sudah dirasakan dan manfaatnya. Ya, jadi untuk kegiatan PMO sekolah, program sekolah penggerak angkatan 1 di bulan Oktober ini kita masih mengambil tema yang sama, yaitu pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, di sini saya persilahkan dari Bapak Ibu, dari guru kelas berapa yang mau mengemukakan kendala-kendala yang terjadi di dalam kelasnya. Silahkan. Dari kelas berapa dulu? 7 jari? Ya, Bu? Ya, boleh maju ke depan. Jadi ini akan disampaikan oleh Ibu Winawin, guru kelas 1 B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan hal-hal yang terjadi di kelas 1 B khususnya. Saya Ibu Winarlin, guru kelas 1B, akan memaparkan atau menemukan hal-hal yang menjadi kendala pada waktu kegiatan belajar, dan juga menemukan solusi dan hasil dari kendala tersebut. Yang pertama adalah masalah atau kendala yang saya hadapi pada waktu kegiatan belajar, itu saya menemukan kurangnya minat belajar anak-anak. Itu mungkin bukan hanya saya, yang Bapak Ibu juga pasti menemukan. Jadi yang pertama adalah minat belajar siswa. Yang kedua adalah gangguan disiplin. Disiplin ini maksudnya anak-anak yang tidak mematuhi peraturan kelas. Misalnya pada waktu kita sudah mulai belajar, anak-anak ada yang mengganggu temannya atau mengajak ngobrol, mengajak bermain dan lain-lain. Itu maksud dari kendala di kelas, ya, disiplin, gangguan disiplin, maaf. Berikutnya yaitu perbedaan kemampuan anak, perbedaan kemampuan siswa. Itu tentunya tidak sama ya Bapak Ibu ya. Jadi satu kelas itu ada 24, tentunya kemampuan mereka tidak sama. Ada yang sesuai dengan yang kita inginkan, ada yang sedang, ada juga yang kurang. Gitu. Berikutnya adalah kesulitan menjaga konsentrasi atau fokus anak. Ya, gitu. Tapi saya sudah berusaha ya Bapak Ibu untuk mengatasi hal tersebut. Sebelum kita mengikuti kita masuk ke materi, saya ajak mereka senang, ya, senang-senang dulu, menyanyi atau tepuk-tepuk semangat dan lain-lain itu supaya mereka fokus ke materi yang akan kita berikan atau pembelajaran hari ini juga. Tetapi kan kadang-kadang anak-anak yang ada yang melenceng ya Bapak Ibu. Mereka sudah kita ajak untuk semangat, untuk fokus, ternyata mereka ada yang di luar keinginan kita. Nah, itu tentunya akan menjadi PR kita. Berikutnya adalah masalah kurangnya sumber daya yang memadai dan keterbatasan waktu. Jadi maksudnya keterbatasan waktu ini kalau di sekolah kan lebih sedikit ya, jadi lebih banyak di rumah, itu maksudnya. Nah, itu masalah
masalah atau kendala. Berikutnya adalah solusi dari kendala-kendala yang saya temukan tadi. Ya. Itu solusinya yang pertama adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Ya, melakukan evaluasi pembelajaran dahulu supaya hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Berikutnya adalah mengarahkan peserta didik memilih waktu yang tepat. Ya. Berikutnya lagi mengajak orang tua berkomunikasi atau kerjasama. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Orang tua di sini, misalnya ya, di kelas kita ada yang kurang. Tentunya yang kurang lah ya, tapi nggak mungkin kita panggil orang tuanya. Yang kurang itu kita panggil supaya mereka tahu perkembangan anak di kelas. Nah, kita utarakan kekurangan murid kita kepada orang tuanya. Semua yang menjadi kendala dia di kelas kita utarakan supaya mereka lebih memperhatikan anaknya pada waktu belajar di rumah, seperti itu. Karena pembelajaran di rumah sama di sekolah itu masih banyak di rumah, supaya mereka tahu bahwa anaknya itu seperti itu kesehariannya di sekolah. Solusi berikutnya adalah menyampaikan pembelajaran dengan cara insentif. Kemudian ada memeriksa secara berkala buku catatan. Buku catatan ini tentunya kita sebagai wali, ya, wali kelas internasi, kita punya catatan tersendiri, ya, keseharian anak-anak yang kita ajar. Misalnya si A kurangnya apa, si B kurangnya apa. Jadi setiap hari kita membuat catatan-catatan itu supaya kita mengetahui perkembangan anak didik kita. Itu. Nah, selanjutnya itu adalah tentang hasil. Setelah kita mengetahui masalah, terus kita sudah melaksanakan solusinya, yang kita harapkan hasil akhirnya setelah kegiatan belajar yang kita laksanakan setiap hari akan menjadi maksimal atau sesuai dengan yang kita harapkan. Itu ya Bapak. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu sesuai dengan yang kita harapkan. Kiranya cukup sekian dulu dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih pada Ibu Winarlin selaku guru kelas 1. Tadi Ibu Winarlin menemukan banyak kendala ketika berada dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama tadi ada siswa yang tidak fokus dalam belajar. Kemudian siswa kurang semangat, pasif. Bu Winarlin menemukan bagaimana caranya pembelajaran ini bisa bermakna, pembelajaran ini bisa menyenangkan buat peserta didik. Ibu Winarlin dengan mengajak kerjasama dengan wali murid, ya, untuk kemajuan dan peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian mengajak siswa belajar sambil bermain, sehingga siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian Ibu Winarlin juga membuat catatan-catatan kecil tentang perilaku siswa, dan hasilnya sudah dirasakan. Ternyata dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh Ibu Winarlin sudah tidak lagi menemukan kendala. Nah, untuk itu silakan dari Bapak Ibu guru yang lain, mungkin ada yang menemukan kendala-kendala lain di kelasnya masing-masing. Kelasnya siapa? Silakan langsung tunjuk jari. Ya, Ibu Karyawati. Ibu kelas berapa, Ibu? Kelas 5. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Bu Karyawati, guru kelas 5B, ingin mengutarakan kendala yang saya hadapi setelah melaksanakan kurikulum merdeka. Saya mengajari kelas 5 ini karena kelas yang tinggi ya, fase C. Ini kendala yang saya rasakan itu pertama di mata pelajaran matematika. Ketika mata pelajaran matematika yang akan kita ciptakan, yaitu pelajaran yang bermakna dan berdiferensiasi, itu kan kita mengajak peserta didik untuk belajar sambil bermain sesuai dengan kemampuan anak serta gaya belajar anak. Nah, gaya belajar anak ini harus kita ciptakan karena apa? Anak yang satu dengan anak yang lain itu berbeda-beda. Yang satu senangnya membaca, yang satu bisa menulis, yang satu bisa menggambar. Nah, karena matematika, ini kendalanya di sini. Matematika cenderung kita belajarnya banyak yang berhitung. Contohnya kita mengalihkan atau pembagian serta yang lain-lain. Nah, yang saya khawatirkan anak yang senang menggambar atau menulis ini pada waktu untuk berhitung ini saya mengalami kendala. Nah, karena waktu yang saya gunakan untuk berhitung ini kok anak ini menggambar, berarti kan nanti di dalam menghitung matematika atau penjumlahan dan lain berarti dia berkurang. Nah, tuh. Makanya di sini saya akan menyesuaikan, yaitu kebutuhan belajar siswa dengan gayanya masing-masing, sehingga saya insya Allah bisa mengatasinya, yaitu dengan apa? Akan saya berikan pembelajaran itu yang pertama anak menyenangkan dulu, yaitu menyenangi namanya perhitungan, biar matematika itu tidak menakutkan. Nah, kemarin saya memberi pembelajaran yaitu tentang volume atau menghitung volume atau luas ya. Nah, itu kita juga di situ ada menghitung kubus satuan. Volume itu hampir sama dengan kubus satuan. Nah, di sini saya terapkan yang pinter tidak menyenangi menggambar itu saya beri rumus panjang kali lebar kali tinggi, baru ketemu yang namanya volume. Nah, yang senang menggambar saya beri dia untuk menggambar atau contoh yang nyata, misalnya ada batu bata, yuk kita tumpuk batu bata itu 2 misalnya, 2 ke sana ke atasnya kita tumpuk 2, berarti 2 kali 2 menjadi 6. Dia suruh menggambar batu bata yang ditumpuk tadi. Nah, itu yang dinamakan kubus satuan. Sama saja dinamakan, yaitu hampir sama. Nah, itu kendalanya. Sehingga anak yang berbeda tadi gaya belajarnya itu insya Allah bisa menghitung juga dengan yang tadi belajarnya senang matematika. Nah, selanjutnya hasilnya ternyata setelah itu yang pertama hasil ini tadi ternyata kita memilih apa metodenya, ternyata metode apa, metode pembelajaran di matematika. Ternyata harus ceramah dan diskusi. Nah, diskusi ini kita pilih ini supaya apa? Anak yang belum mampu, kemampuannya yang berbeda-beda, ini kita kelompokkan dengan anak yang kemampuannya tingkatannya lebih tinggi. Supaya apa? Supaya berkolaborasi. Anak yang pintar memberi pengetahuan kepada anak yang belum pintar, sehingga mereka saling umpan balik atau saling memberi pengetahuan kepada anak yang kurang mampu. Sehingga apa? Sehingga anak yang pintar bisa menularkan kepada anak tadi yang kurang mampu, sehingga hasilnya insya Allah dalam kelompok itu akan sama. Nah, ternyata saya ambil kesimpulan di sini, Bu, bahwa di sini guru harus pandai mencari metode supaya anak itu bisa mengikuti pelajaran kita yang pertama menyenangkan, tidak menakutkan, dan selanjutnya setelah metode itu kita beri sesuai dengan kebutuhan anak, ternyata di situ juga kita tunjang dengan sumber belajar, yaitu dari buku paket ataupun internet. Kita supaya apa? Supaya anak lebih paham.
Mungkin itu Bunda dari saya, kendala atau solusi serta obatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk Ibu Karyawati. Sekaligus aplausnya buat Ibu Minarin tadi tertinggal. Iya, Ibu Karyawati tadi menemukan masalah di mata pelajaran matematika. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, tidak semua anak itu menyukai pelajaran matematika. Tetapi ternyata ketika Ibu Karyawati menemukan masalah pada pembelajaran matematika, Bu Karyawati juga bisa menemukan solusinya. Bagaimana caranya anak-anak tersebut itu suka dengan pelajaran matematika. Karena kita kenal kalau dulu yang namanya pelajaran matematika itu momok ya Bu ya. Tetapi Bu Karyawati dengan kreativitasnya bisa menciptakan pembelajaran di kelasnya itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Pertama, beliau tadi sudah membuka pembelajaran dengan hal yang menyenangkan untuk menarik motivasi siswa. Kemudian bisa mengelompokkan ya, pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan kemampuan siswa berdasarkan bakat dan minat belajarnya masing-masing. Yang bakatnya tadi berhitung, Ibu Karyawati memberikan pembelajaran materi dengan langsung tujuan pembelajaran menghitung panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian bagi siswa yang kurang menyukai pembelajaran berhitung, disajikan dalam bentuk gambar. Ya, anak-anak suruh buat gambar. Buat gambar kubus yang bertumpuk yang akhirnya itu tujuannya nanti bisa menghitung volume bangun ruang. Ya, terima kasih untuk yang kedua. Yang ketiga, dari kelas berapa? Silahkan. Yang menemukan masalah-masalahnya kita bahas bersama. Ya, Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Bapak Ibu, ini dari kelas 4C, yaitu di kelas 4C menemukan yaitu saya menghadapi kelas yang anak yang lambat memahami pelajaran. Nah dari 20 siswa itu ada anak berjumlah 5 yang sulit untuk mengikuti pelajaran. Nah untuk itu cara menanganinya yaitu harus memahami karakteristik anak. Yang kedua, menerapkan metode kepada anak yang lambat memahami pelajaran. Setelah mengetahui karakteristik anak, langkah selanjutnya kita harus memiliki metode pembelajaran yang bisa mengatasi anak yang kesulitan belajar. Yang ketiga yaitu memiliki tempat yang tepat. Nah, untuk anak yang sulit belajar itu kita harus anak yang sulit belajar harus diletakkan di depan. Setelah itu cara yang kedua, duduknya ditaruh di depan bersama anak yang pintar sehingga anak tersebut yang kurang paham bisa ikut memahami pelajarannya. Yang keempat yaitu teman sebangku yang cerdas. Nah, kalau yang satu kurang memahami, yang satu cerdas, sehingga anak tersebut bisa kolaborasi untuk memahami pelajaran tersebut. Yang keempat yaitu memberikan tugas tambahan, umpamanya PR. Nah, PR itu dikerjakan di rumah,
dilihat hasilnya bagaimana. Setelah itu kita berikan upload kepada anak tersebut supaya anak tersebut bisa semangat untuk mengikuti pelajaran tersebut. Yang keenam yaitu meminta bimbingan guru. Nah, anak yang kesulitan belajar itu kita dekati, kita bimbing supaya mereka semangat belajar. Setelah itu kita harus konsultasi sama orang tua, baik menanyakan bagaimana perilaku anak tersebut di rumah, bagaimana permasalahan dengan orang tuanya, misalnya masalah ekonomi, terus masalah keluarga. Nah, biasanya masalah belajar dari lingkungan keluarga, misalnya keluarga yang ekonominya rendah. Dan itulah tadi hasil cara menangani anak yang sulit belajar. Untuk hasilnya yaitu anak yang sudah pintar kita berikan upload kepadanya supaya anak tersebut lebih semangat untuk mengikuti anak yang pintar itu, sehingga anak yang lemah belajar jadi ikut semangat belajar. Yang kedua yaitu dengan cara menggunakan metode yang tepat. Itu sekian dari kelas 4C. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ada beberapa kesulitan ketika Bu Wiwi melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang pertama, mungkin ini kesulitan ditemukan semua guru, yaitu kemampuan intelektual siswa yang tidak sama. Ada siswa yang cepat menangkap pelajaran, ada siswa yang lambat, ada siswa yang aktif dalam pembelajaran, dan ada yang pasif. Ya, yang pertama tadi ketika anak lambat berpikir, Bu Wiwi memberikan suatu langkah ketika anak yang sulit dalam berpikir. Ibu Wiwi menempatkan peserta didik itu duduk dengan siswa yang lebih pintar. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar teman tersebut bisa saling membantu, yang dikatakan pembelajaran atau tutor teman sejawat, ya, saling ngajari. Nah, kemudian karena apa kendala-kendala itu timbul? Ternyata ditemukan kendala itu timbul itu ada beberapa faktor. Ada faktor dari keluarga. Mungkin keluarga anak tersebut broker, ya. Kemudian ada yang anak tersebut ternyata mengalami kesulitan ekonomi. Ternyata Bu Wiwi di sini menemukan dari temuan-temuan itu berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, itu ya. Jadi sungguh pemikiran dari Bapak Ibu yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu menemukan kesulitan-kesulitan di dalam kelas, Bapak Ibu bisa menemukan akar permasalahannya, bisa menemukan obatnya, dan bisa menemukan hasilnya. Ya. Untuk selanjutnya dari kelas yang lain, Ibu silakan kelas. Nah, ya, pada Ibu Waida dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya Ibu Waida
Muslimah dari guru kelas 6A akan memaparkan kesulitan-kesulitan yang selama ini saya temukan di kelas. Seperti Bapak dan Ibu guru yang lain, kesulitannya hampir sama. Yang pertama itu adalah minat dan semangat untuk belajar kurang di kelas yang sekarang ini. Terus yang kedua itu masalah keluarga juga. Dari anak-anak yang bermasalah di keluarganya, pasti semangat belajarnya juga kurang, prestasinya juga sangat jauh dari teman-teman yang lain. Terus yang ketiga masalahnya adalah tentang fasilitas. Ada mata pelajaran yang di kelas 6 ini tidak ada bukunya. Nah, karena tidak ada fasilitasnya itu, maka kemarin waktu ATS nilainya sangat tidak memuaskan. Nah, untuk anak-anak yang terutama yang kurang semangat belajar itu adalah di bidang matematika atau numerasi. Mereka merasa takut terlebih dahulu sebelum mengetahui matematika itu bagaimana, mereka sudah takut. Jadi solusinya saya berikan kepada mereka bahwa matematika itu tidak menakutkan. Matematika itu sebenarnya menyenangkan kalau anak-anak sudah tahu kuncinya atau sudah tahu rumusnya dan bagaimana cara pembelajarannya. Contohnya di matematika itu waktu saya belajar tentang desimal. Nah, anak-anak saya ajak untuk bermain mengurutkan bilangan desimal. Anak-anak saya suruh mengurutkan bilangan desimal per kelompok. Ya, saya berikan kartu-kartu angka, kemudian mereka berlomba untuk menempelkan di papan tulis tentang angka-angka desimal itu, mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, ketika mereka menulis di buku banyak yang salah, tapi ketika mereka bermain sama teman-temannya itu semuanya benar. Itu makanya mereka mungkin belajarnya jadi lebih menyenangkan gitu matematika. Jadi mereka nggak terasa kalau matematika itu sulit karena mereka juga kerjasama. Itu salah satu kesulitan di bidang numerasi. Terus kalau di bidang literasi anak-anak itu juga kurang sekali minatnya untuk membaca. Jadi setiap pagi saya selalu tekankan pada mereka untuk membaca nggak ya kan satu paragraf supaya mereka lebih lancar membacanya. Karena memang ada di antara anak-anak yang belum lancar membaca walaupun sudah bisa tapi belum lancar. Terus untuk solusinya supaya mereka semangat untuk membaca, saya beri di kelas itu pohon literasi. Jadi pohon literasi itu tujuannya adalah untuk menempelkan kartu yang berupa daun, yang buku yang sudah mereka baca, kemudian mereka tulis di kartu daun, kemudian mereka tempelkan di pohon literasi itu. Jadi kalau semakin mereka banyak membaca, pohon literasinya akan semakin lebar. Gitu. Itu adalah salah satu solusi untuk supaya anak-anak suka dengan membaca. Seperti kelas-kelas yang lain, solusinya apa itu? Kesulitan belajarnya juga anak-anak itu ada masalah keluarga. Tadi Bu Aida menyampaikan ketika menimbulkan literasi siswa itu wajib membaca pagi minimal 1 paragraf. Kira-kira buku apa yang diwajibkan untuk dibaca? Terutama buku bahasa Indonesia, terus buku IPAS. Ya. Kemudian dari kegiatan itu apa yang bisa diambil? Ternyata ada hikmahnya. Oh, ternyata manfaatnya apa? Ya, manfaatnya itu sangat terasa. Mereka semakin lancar membaca, Bu. Ya, terus mereka juga sudah semakin menyenangi untuk membaca. Terus kalau matematika itu mereka seperti tidak merasa ketakutan begitu, walaupun masih kurang semangatnya, Bu. Yang membuat saya penasaran tadi ada pohon literasi. Nah, ini sangat menarik ya. Mungkin dari untuk Bapak Ibu guru yang lain di kelas ternyata ada pohon literasi. Nah, pohon literasi itu isinya apa? Isinya apa? Kemudian manfaatnya bagi siswa apa? Kemudian apakah dari pohon itu daun-daun itu kartu-kartu itu berganti dalam
berapa minggu sekali atau dalam berapa hari sekali? Pohon literasi itu Bu saya tempelkan di tembok di sudut baca. Nah di bawah pohon itu ada buku-buku dari perpustakaan. Nah anak-anak setiap 1 minggu sekali, aku 2 kali seminggu saya suruh baca buku cerita itu. Nah ketika mereka membaca, selesai membaca, saya akan bagikan kartu-kartu daun, kartu berupa daun untuk dituliskan apa judul buku yang mereka baca, kemudian pengarangnya siapa dan pembacanya siapa. Nah setelah dituliskan akan ditempel langsung di tembok yang sudah saya sediakan pohonnya. Jadi saya katakan pada mereka bahwa semakin kalian banyak membaca, pohon literasi kita akan semakin lebat daunnya. Berarti daun atau dahan satu pohon literasi itu berupa sinopsis ya, ringkasan cerita dari buku yang dibaca. Bukan ringkasan, cuma judul, sama pengarang, sama siapa yang membaca, nama anak yang membaca. Ya, bagus sekali untuk kegiatannya meningkatkan literasi siswa di kelas. Ya, bisa ditingkatkan, bisa juga untuk Bapak Ibu guru kelas lain bisa meniru ya Bu ya. Jadi untuk meningkatkan literasi siswa itu memang sulit. Anak-anak disuruh membaca itu sulit. Sama juga dengan Bapak Ibu guru kalau suruh baca sulit. Tapi kalau baca WA senang. Senang nggak Bu? Senang. Apalagi aktor. Terima kasih pada Ibu Waida. Baiklah. Aplaus untuk Ibu Waida. Iya, bisa dilanjutkan. Ada berapa lagi yang bisa menyampaikan kendala latar belakang masalah yang ditemukan? Monggo, kelas. Kelasnya kuning? Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jumina yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menerangkan masalah tentang kendala yang saya hadapi di kelas 1A. Di sini murid saya ada 25. Ada 2 anak yang saya hadapi itu sampai pusing kepala. Karena apa? Si anak ini yang pertama itu anak kalau diberi tugas nggak pernah dia ngerjain, malah dia itu lihat temennya setiap hari. Nah terus kemudian kalau diberi tugas dia pun nggak pernah selesai. Sampai PTS kemarin dia itu kalau nggak ditunggu gurunya nggak rampung dia mengerjakannya. Jadi si anak ini saya panggil ke depan. Sasa, namanya Sasa ya Ibu ya. Sasa. Jadi tak tanya, Sasa di rumah kalian belajar nggak di rumah? Enggak. Terus di rumah kamu kenapa? Main. Di rumah kamu sama siapa? Ya sama adik sama teman. Ibu kamu kerja, pulangnya sore. Nah begitu. Jadi si Sasa ini nggak pernah sama sekali dapat perhatian dari orang tuanya. Jadi sebetulnya dia kalau kita telaten, karena itu kita panggil duduk di depan. Sampai setiap hari tak suruh panggil duduk depan. Kalau pas saya mood gitu ibaratnya nganu dia itu, kadang-kadang kan kita yang kita hadapi banyak murid ya. Jadi nggak terus satu ini aja yang kita urusin. Jadi kita ngurus sana-sana gitu. Jadi anak ini tak panggil. Tak panggil belajar di depan, tulis ada tugas. Sebetulnya ya rampung, cuma perlu ketelatenan dan perhatian memang si anak itu. Dan kalau namanya baca memang dia itu belum tahu sama sekali. Kawannya bilang, Bu itu di TK males, nggak pernah mau belajar. Dia kalau di TK cuma tiduran. Nah itu dapat masukan dari kawan kan? Nah itulah, jadi saya temukan semua itu info dari temannya, info dari dia sendiri kalau di rumah seperti itu. Nah, jadi
saya panggil si anak itu, kalau pas belajar tak suruh ke depan, kalau nggak taruh di depan nggak rampung. Nah, nulis ini tadi nulis lawannya aja udah selesai semua, ya selesai masuk kata membaca laba-laba, laba. Nah, DSI jiwa orang nulis itu satu aja belum sampai. Kamu tuh kenapa dari tadi kalian itu nggak nulis? Sayangnya malah sama ini Bu. Delek ngomongin gurunya malah nyaman guru deh. Marah aku jangan sampai pusing ada begini. Marah nyaman guru deh. Mbak Senja itu yang kemarin bantuin ibu waktu PTS, ya Mbak ya? Tahu Mbak Senja itu. Jadi anak ibu. Nah terus sekarang ini Bu Guru kasih PR dikerjakan di rumah ya. Bu Guru foto, kita infokan di grup Sasa. Langsung Sasa, mohon ya orang tua dari Sasa untuk membantu Sasa mengerjakan tugas yang nggak selesai hari ini. Nah, tuh. Nah, terus ada lagi yang satu lagi. Kalau suruh baca ya, belum pelajaran belum dimulai, masih dikasih buku, belum apa-apa, dia belum buka halaman berapa, nangis. Anak itu nangis, belum apa nangis. Nah, terus akhirnya saya tanya, kenapa kamu nangis? Siapa yang nakal? Nggak ada. Kenapa? Nggak bisa. Loh, nggak bisa karena kamu sudah Bu kasih pelajaran. Halaman berapa yang dibuka? Belum kan? Belum. Lah kok kamu nangis duluan? Aku bilang gitu. Jadi dia itu punya rasa gimana ya? Takut duluan. Takut duluan gitu. Sekarang gini ya, anak-anak ya, kalian nggak usah takut duluan dengan pelajaran. Itu pasti pelajaran membaca tuh. Kalau dia itu kalau pas yang dia tampilkan itu pelajaran membaca bahasa. Nah bahasa tak panggil anak itu, tak suruh ke depan juga. Dia itu tahu sebetulnya baca huruf itu tahu, cuma menggandeng yang belum bisa. Gitu. Menggandeng yang belum bisa. Jadi solusinya si anak yang punya kendala seperti itu tak panggil ke depan untuk belajar sendiri dengan guru duduk. Nah, itulah masalah yang saya hadapi di kelas 1A dan kendalanya seperti itu tadi. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Bu. Ya, ternyata guru-guru kita ini selain menjadi pendidik, ternyata menjadi tukang bengkel. Iya. Tukang bengkel, tukang ngomong, bengkel kan dandan ya Bu ya. Bu Ning tadi menyampaikan kesulitannya di kelas. Bu Ning guru kelas 1A. Iya. Yang paling membuat pusing 2 siswa. Satu namanya Sasa. Dia malas dalam belajar, suruh baca males, kerjakan males. Ketika dicari akar masalahnya, ternyata Sasa itu di rumah kurang perhatian. Ini Bapak Ibu, ternyata guru juga bisa menjadi seorang dokter, mendiagnosa penyakit. Ya, penyakitnya ketemu, oh penyakitnya kurang perhatian dari orang tuanya. Ketika diberi perhatian khusus oleh ibu wali kelasnya tadi, ternyata Sasa tersebut bisa mengikuti. Itu ya Bu, pengalaman yang luar biasa. Kemudian yang kedua, satu anak suka nangis, belum belajar nangis, belum dulu mengerjakan tugas nangis. Mengapa nangisnya? Ternyata akar masalahnya hasil diagnosa guru kelasnya, dia takut untuk belajar, untuk berpikir. Nah, ini tugas dari gurunya, tugas dari orang tuanya, kolaborasi antara pendidik dengan wali murid, kerjasama. Orang tua Sasa tadi juga kerjasama dengan ibu wali kelasnya. Orang tua yang satunya siapa Bu nih?
Sarika juga begitu, ya. Tetapi ternyata semua permasalahan yang ditemukan tadi, ketika akar masalahnya sudah ketemu, ya, solusi untuk mengatasi masalahnya ketemu, ternyata semua bisa diatasi. Anak tersebut satu-satunya jalan dia perlu perhatian khusus, ya, perlu perhatian khusus dari gurunya. Nah, demikian Bapak Ibu PMO kita saat ini. Kalau mau dilanjutkan dari kelas berapa lagi? Silahkan. Kelas 3. Bu, ya, Ibu Subingah ini, Ibu guru yang paling senior ya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya guru kelas 3 yang paling senior, paling tua, senior dan kekurangan banyak. Maaf, saya punya masalah kepada anak didik saya. Saya rasa semua sama masalahnya. Kurang minat belajar, malas belajar, itu sama artinya minat dan sulit belajar. Terutama di sini anak saya itu 26 siswa berusia. Itu banyak yang terutama kalau anak kelas 3 itu peralihan, jadi yang membaca, menghitung itu memang masa peralihan itu sulit. Jadi saya itu kalau mengajar langsung membaca itu bahasa belum lancar. Apalagi kalau matematika semua takut dengan matematika. Nah, baru pertama kali ini untuk kelas 3 bidang studi ya. Nah, matematika, terutama matematika anak-anak takut dan membaca kurang lancar. Di sini banyak sekali yang membaca kurang lancar, penulisan pun saya nggak menyalahkan, maaf, tidak menyalahkan guru yang lain tidak. Itu mungkin dari sananya sudah kayak gitu. Kalau penulisan cara menulis itu gaya sesuai dengan watak anak masing-masing. Nulis bagus, nulis jelek itu sudah sesuai dengan anak sendiri. Nah itu mati anak itu nulis juga masih cara menulis yang benar itu masih banyak yang salah. Terus kalau matematika itu sekarang udah ada pertanyaan kan sulit juga. Itu permasalahannya. Ya. Saya menanggulangi itu Bu dengan cara membaca. Kalau bahasa Indonesia membaca semua dari mata pelajaran itu ada bacaan. Jadi saya mengatasi supaya anak-anak itu lancar membaca, yaitu dengan cara sebelum dimulai buka buku dulu halaman sekian baca dulu. Kalau sudah tidak apa isi bacaan itu, anak-anak ada yang bisa jawab, ada yang tidak. Nah itu setelah itu anak-anak supaya lancar membacanya, tadi membaca. Saya memberikan solusinya adalah pertama membaca untuk bahasa Indonesia supaya anak belajar bahasa itu, supaya anak belajar semua mata pelajaran saya suruh baca dulu. Kalau matematika di situ anak-anak kalau ngitung formnya 7, 3 kali 6 pakai jari punya anak-anak. Tak suruh hafalkan dulu anak-anak, hafalkan dari perkalian 1 sampai 10 dulu, 2 sampai 20 terus itu. Nah setelah itu anak-anak ternyata dengan hafalan itu banyak yang bisa menghitung. Setelah mau pulang sekolah itu 10 menit, sekitar 10 menit untuk tanya jawab perkalian. Cara mengatasinya Bu, cara mengatasinya yaitu perkalian sudah mau pulang kita adakan tanya jawab perkalian. Alhamdulillah anak-anak itu malah lebih semangat untuk semangat saya satu. Itulah Bu permasalahan saya. Kalau bahasa solusinya adalah dengan membaca dulu. Kalau matematika dengan menghafalkan perkalian dulu. Kalau pulang memang saya sisihkan 10 menit untuk tanya jawab perkalian. Itu aja Bu permasalahan saya. Insya Allah anak-anak
sudah banyak yang dia tapi belum semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ibu Subinya. Iya, terima kasih sekali. Semua permasalahannya pada dasarnya sama, tentang membaca, tentang berhitung, ya. Literasi numerasi itu yang memang selalu perlu kita tingkatkan. Ibu Subinya juga setelah menemukan masalahnya, sudah bisa menemukan akar masalahnya, bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut, ya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu untuk sesi pertama. Nanti kita lanjutkan di sesi, ya. Untuk selanjutnya akan ada penyampaian dari Bapak Al-Miftahurudi tentang pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari silakan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas izinnya untuk menyampaikan pengalaman pembelajaran di dalam kelas. Untuk saya fase A, B, C semua dapat. Ngajar di kelas 2, kelas 3 dan kelas 5. Saya coba untuk menyampaikan di fase kelas 3. Sempat bingung ada masalah apa ya, karena saya kalau masuk, alhamdulillah saya senang Bu kalau masuk kelas itu. Nah, sebenarnya gak ada masalah. Mulai terlihat masalah kalau ada tugas hafalan seperti itu. Iya. Nah, ketika masuk kelas, ya ada cerita dari wali murid, katanya anak-anak tuh senang kalau Pak Guru masuk. Alhamdulillah. Ya senangnya karena setiap menyampaikan materi mungkin katanya ada, kenapa senang, karena ada pasti kalau ngajar tuh suka cerita gitu. Anak-anak tuh senang cerita, dan memang dalam setiap pembelajaran bab itu selalu saya siapkan cerita gitu. Yang pertama bab Al-Quran itu ada kisahnya. Kedua bab tentang tauhid ada kisahnya. Tentang akhlak kisahnya. Tentang Al-Quran hadis ada kisahnya, dan sejarah juga ada kisahnya. Jadi untuk agama Islam itu ya banyak ceramah seperti itu. Dan suara saya lama-kelamaan ceramah agak serak-serak becek Ibu. Jadi terima kasih sebelumnya, tahun ini disiapkan mic sama speaker. Jadi kalau lagi nganggur saya bawa ke kelas, dan itu responnya baik anak-anak. Selain tes mental juga kan setiap belajar kita mengulang-ulang pelajaran minimal berapa materi itu dihafalkan. Nanti kalau ada yang angkatan ribut suruh maju megang mic, itu sebagai tes mental mereka untuk pegang mic. Setidaknya ketika mulai belajar saya membiasakan untuk membaca Asmaul Husna, yang alhamdulillah separohnya dari 99 Asmaul Husna itu anak-anak insyaallah sudah hafal Bu. Kasih motivasi, siapa yang hafal 99 Asmaul Husna insyaallah masuk surga. Memang itu ada dasarnya seperti itu. Dan ya, dan insyaallah anak-anak udah separohnya hafal Bu. Alhamdulillah Pak gurunya udah hafal 99. Nah, ini udah ada stempel surganya Bapak Ibu. Kalau mau ikut ya silakan dihafalkan gitu. Nanti kalau sudah hafal, kalau mau masuk surga duluan silakan Bu, saya belakangan nggak apa-apa, nanti menyusul. Seperti itu. Nah, di materi pertama, materi kedua itu pasti ada hafalannya. Terlebih kalau untuk selain Asmaul Husna, kita sebagai orang Islam ketika meninggal dunia itu membawa iman dan Islam, anak-anak disuruh menyanyikan rukun Islam sama rukun iman. Seperti acara istighosah itu saya ucapkan seperti dulu, rukun Islam dan rukun imannya. Ketika masuk ke pelajaran bab mengenal Allah, yaitu dengan sifat-sifatnya, di kelas 3 itu ada sifat-sifat Allah terbagi menjadi 3: wajib, mustahil, dan jaiz. Wajib ada 20, mustahil ada 20, jaiz ada 1. Itu dihafalkan 1 sampai 5 yang wajibnya saja dengan artinya. Ketika menghafalkan disuruh praktek satu-satu,
ada satu anak yang ya tadi mungkin karakter aku ada yang berani, ada yang takut, ada yang seneng. Tapi dia punya solusi. Izin Bu, mau ke kamar kecil. Oke, nggak apa-apa, saya izinkan kamar kecil. Ditunggu-tunggu nggak datang Bu. Kemana ya temannya? Namanya tuh Amrik. Dilihat di jendela, lagi nongkrong di kantin. Waduh, dari sini darah muda saya naik gitu. Tak panggil. Tadi izinnya mau ke kamar kecil atau mau ke kantin? Kamar kecil. Ayo ke kamar kecilnya. Nggak mau. Tak pangku Bu. Ini kamar kecil di sini, di sana juga ada. Tak potong. Kalau udah di sini nggak mau, ya udah ke kelas duduk, nggak apa-apa. Nggak hafal nggak apa-apa, nggak saya marahin, saya tuntun. Gitu juga besoknya Bu, waktu praktek ngaji Iqra, ya kita pengen tahu huruf hijaiyah alif bata, seperti itu juga. Sekarang nggak izin ke kamar kecil, udah nangis duluan. Nah, iya, sampai nggak apa-apa kalau nggak apa. Yang penting maju, tes mental, duduk, nggak bisa duduk lagi, seperti itu. Besok-besoknya nggak maju, nggak sekolah Bu, hampir berapa hari nggak sekolah. Dengan wali kelasnya Bu, halo, nah ya Bu Subinga, kita ke sekolah. Takut sama ketemu Pak Rusdi, padahal Pak Rusdi udah jinak Bu, nggak gigit gitu lah. Iya udah nggak gigit lagi ya, udah jinak tapi kok takut gitu. Nah itu kesana kasih pengertian, kita nggak mau keluar, orang tuanya kasih pengarahan karena sebentar lagi mulai semester, usahakan besok berangkat. Alhamdulillah berangkat. Tapi tetap mungkin udah sifatnya setiap kegiatan dia nangis, mau upacara nangis, mau senam nangis. Ini aja dapat SMS baru sih, nanti tolong anak saya dimaklumi kalau mau di kelas. Oke, nggak apa-apa. Itu cuma itu aja, kayaknya kebanyakan. Untuk mengatasinya, untuk bagaimana setelah kita menemukan akar masalah dari anak tersebut, gimana upaya Pak? Ya upaya saya mendekati anak-anak itu, dan alhamdulillah ya tidak seperti awal-awalnya terlihat sangar atau apa, kita agak kasih smile, kasih pengarahan ya. Akhirnya mau berkomunikasi, mau baik. Terkadang ada yang laporin, Pak, ada yang nakal ke saya, oh siapa? Nah, kita rangkul pendekatan nantinya seperti itu. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus untuk Pak Rusdi. Iya, itu ya. Jadi setiap guru mempunyai permasalahan yang ditemukan dengan peserta didiknya. Tetapi dengan cerdas, kreatif, inovatif, guru juga menemukan akar masalah, menemukan jalan keluar, hingga akhirnya menemukan keberhasilan dari usaha yang dilakukan. Untuk selanjutnya dari guru kelas 2, Bu Alfiana, silakan. Guru bahasa Inggris ya? Guru bahasa Inggris, guru bidang studi bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang Bu. Siang. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jumana NPD atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai guru bidang studi bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Kebetulan 3 fase A, fase B, dan fase C. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mrs. Alfiana Sari. Biasanya di kelas dipanggil Miss Ana. Untuk fase A, kendala yang saya temukan di kelas 1 dan 2 itu karena anak-anak itu masih belajar mulai mengenal bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Baru sekali, jadi mereka masih kesulitan untuk mengucapkan lafal bahasa Inggris atau pronunciation-nya ya Bapak Ibu ya. Dan mereka masih minim sekali
kosakata yang mereka kuasai masih sedikit sekali. Oleh sebab itu solusinya yaitu saya karena anak-anak kelas A itu masih peralihan dari transisi PAUD ya Bu ya. Jadi mereka masih menggunakan benda yang ada gitu Bu. Ya, masih benda yang nyata begitu. Mereka lebih paham, belum tingkat abstrak begitu ya Bu ya. Jadi saya biasanya memperkenalkan kosakata baru menggunakan media-media yang nyata atau real. Contohnya benda-benda yang ada di dalam kelas itu, terus kemudian seperti kalau mengajar warna color di kelas 1 itu ada matter colors. Itu biasanya saya meminta anak-anak itu menggambar. Mereka masih suka menggambar ya Bu ya. Transisi PAUD masih suka menggambar. Mereka menggambar, lalu coba dikasih warna pelangi. Warna pelangi apa saja ya? Mejiku hibinyu. Nah, setelah dikasih warna, nanti saya dan anak-anak bersama-sama memberi nama dalam bahasa Inggrisnya. Merah apa? Nah, gitu ya Bu ya. Kemudian untuk pronunciation-nya itu saya memanfaatkan media speaker dari sekolahan, yaitu saya berikan dari YouTube itu video-video dari native speaker atau pembicara Inggris asli ya Bu ya, pembicara asli. Jadi mereka bisa mengetahui bagaimana cara melafalkannya dengan benar. Untuk hasilnya alhamdulillah anak-anak bisa mengikuti, dan dengan nilai-nilai yang PTS baru saja juga alhamdulillah nilai-nilainya juga bagus. Untuk di fase atas, fase C, fase tinggi ya Bu ya, materinya sudah lumayan. Terakhir kemarin yaitu sudah membuat paragraf sederhana, simple present tense. Di kendala yang saya dapati itu anak-anak masih kesulitan juga ya Bu ya, kesulitan untuk kosakata yang base dan pas ya. Kan ada 3 bentuk kosakata itu, verb 1, verb 2, dan verb 3. Dan untuk past tense itu sudah menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, solusi yang saya gunakan yaitu meminta anak-anak membuat target hafalan ya Bu ya. Untuk setiap minggunya anak-anak memiliki target. Saya target untuk hari ini nilai 100, hafalan minimal 15. Nah, untuk minggu depan boleh, tapi nilainya berkurang 85. Minggu depannya lagi masih boleh, nilainya 75. Jadi anak-anak itu antusias untuk mendapatkan nilai 100. Jadi saat itu juga mereka hafalan. Ya untuk anak-anak yang kurang itu tidak masalah ya Bu ya, masih ada waktu. Jadi anak-anak tidak takut untuk hafalan kalau belum mampu gitu ya. Kemudian untuk anak-anak juga kelas 6 itu mereka itu krisis percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Jadi solusinya saya senantiasa meminta anak-anak itu membaca ya, ada teks, kita baca bersama-sama, kemudian anak-anak membaca untuk maju ke depan. Jadi anak-anak itu bisa percaya diri, dan apabila salah saya bilang kepada anak-anak bahwa kita itu bukan orang Inggris, jadi tidak masalah kalau salah ya. Jadi kita yang penting mau belajar begitu ya. Hasilnya alhamdulillahirobbilalamin kemarin pada saat PTS nilainya bagus-bagus ya Bu ya. Dan ada satu anak itu yang nilainya sempurna 100 ya Bu, kebetulan di kelas 6B. 5B, 5 juga ada yang 100. Alhamdulillahirobbilalamin. Antusias anak-anak dalam belajar bahasa Inggris itu semangat begitu. Cukup dari saya Bu. Oke, kasih aplaus untuk Miss Ana. Iya, sangat luar biasa. Dengan suaranya indah, situasinya bikin ngantuk. Jadi tambah kayaknya tambah deket gitu ya. Alhamdulillah.
kita sendiri tahu Bapak Ibu bahasa Inggris itu, terus terang kalau saya dulu waktu SPG bahasa Inggris semester 1 ya, itu hair. Jadi sampai sekarang pun kalau suruh ngomong bahasa Inggris nggak bisa, bisanya I love you, I love you too. Nah itu. Jadi alhamdulillah SD kita ini memang SD yang sangat diperhitungkan seperti yang sudah saya sampaikan. Kita juga mempunyai guru bahasa Inggris yang memang bisa diandalkan, anak-anak bisa paham baik kosakata, kalimat, ya, percakapan. Jadi nanti bisa diusahakan anak-anak itu bisa apa Mbak kalau bercerita bahasa Inggris itu namanya storytelling. Nah, coba dilatih storytelling. Ada saatnya nanti ketika kita perpisahan kita bisa tampilkan storytelling dari anak-anak. Nah, dengan alat peraga dia bisa cerita. Saya yakin itu juga nanti akan ada satu poin jualan kita ditambah lagi, ya Bapak Ibu ya, jualan program sekolah. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada tambahan lagi apa yang ditemukan, kendala-kendala yang ada di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar, proses pembelajaran. Bu Suci, monggo silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bu Suciati, wali kelas dari kelas 6C. Nah, ini tidak jauh beda dengan Bapak Rusdi tadi ya kendalanya. Di awal pelajaran kemarin, saya menemui ketika saya masuk kelas itu anak-anak merasa takut canggung, ya. Jadi ketika saya masuk kelas, anak-anak kan sedang bermain di dalam kelas, suasananya gembira, senang. Tapi ketika melihat saya mau masuk kayak ketakutan. Wah, ada Bu Suci, awas ada Bu Suci. Nah, saya ini apa macan ya? Kayaknya takut benar. Nah, maka dari itu ini jadi PR saya. Bagaimana caranya agar anak-anak ini dalam kegiatan belajar ini merasakan rasa senang, bukan rasa takut. Kemudian perlahan-lahan dari hari ke hari, minggu berganti minggu, nggak sampai bulan ya, hanya minggu. Dari minggu kedua kita mulai merasakan, kita adakan pendekatan ya. Jadi saya bilang sama anak-anak, di sini saya sekarang jadi ibu kalian, sampean semua jadi anak-anak ibu. Jadi jangan ada rasa takut. Mari kita belajar bareng. Kalau sampean ada rasa takut dengan Bu Suci, kan akhirnya adanya apa ya? Jadi nggak punya rasa senang untuk semua mata pelajaran karena lihat gurunya aja udah takut ya. Jadi mari kita belajar bareng-bareng. Kita rubah suasana ini yang tadinya menakutkan jadi menyenangkan. Kenapa kalian takut dengan Bu Suci? Terus saya beri pertanyaan. Nggak apa-apa Bu, gitu jawabnya. Tapi dengan penuh pertanyaan juga, jadi PR saya juga. Ternyata sudah ketemu jawabannya. Mungkin itu pengalaman anak di rumah atau di mana kita nggak tahu. Adanya cuma rasa takut. Dari awal mulai pelajaran kita bawa anak untuk bernyanyi dulu. Ya, setelah berdoa kita nyanyi lagu wajib. Setelah nyanyi lagu wajib kita coba untuk untuk mengorek anak-anak gimana supaya anak-anak ini ada tumbuh kembang nyanyinya. Ternyata ketika ditawarkan siapa yang bisa menyanyi lagu daerah dengan antusias, saya mau bahasa Lampung Bu, tapi saya lagunya boleh Lampung. Saya Batak Bu, saya juga boleh. Bahkan ada yang mau nyanyi Jawa campur sari. Boleh, semua boleh. Nah dari berangkat dari itu maka anak-anak mulai rasa senang ada, rasa nyaman ada. Dan ini satu metode yang saya lakukan untuk anak-anak ketika masuk kelas. Memberi salam itu tidak harus dengan hanya mencium tangan, tidak harus dengan hanya mengucapkan Assalamualaikum Bu, terlalu resmi. Jadi kita membawa untuk yang lebih enjoy. Salam itu bermacam-macam. Boleh kita menggunakan salam flag, boleh kita menggunakan salam tos, boleh kita juga menggunakan salam jempol.
Jadi macam-macam salahnya. Nah dari situ makin anak-anak membuat belajarnya makin enjoy, makin senang. Itu cara dan solusi saya. Dan yang hasil saya rasakan sekarang ketika di luar sekolah pun, di jalan, di pasar, bahkan ibu ini lewat depan rumah, mereka mau menyapa, Ibu Suci gitu. Kalau Bu Suci pas berhenti, anak-anak mau menghampiri sambil lari, hanya untuk salam kadang-kadang. Ibu, kalau dia udah gini, saya balas, wah gitu. Nah, tapi kalau anak-anak udah ini, berarti dia minta salim. Jadi kita tanggapnya di situ. Alhamdulillah sampai sekarang antara guru dan murid kayak bestie, tapi dalam waktu tertentu. Waktu KBM ya kita harus membawa ke suasana yang lebih serius. Itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus buat Bu Suci. Iya, terima kasih Ibu Suci. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak sekali permasalahan, akar-akar masalah yang kita temukan di lapangan, yang kita temukan terhadap peserta didik. Di sini tadi Mbak Alfiana sudah dengan pandainya bagaimana cara membuat pembelajaran itu menarik dan anak-anak merasa tidak takut dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian Bu Suci begitu juga, ingin menciptakan pembelajaran di kelas itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kedekatan guru dengan pendidik atau dengan guru itu menjadi suatu motivasi belajar. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di awal, diawali dengan bernyanyi, dengan ngobrol bersama, sharing, ya. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan dilakukan Bu Suci yaitu dengan pendekatan. Walaupun dalam tanda petik tetap ada keterbatasan pendekatan itu antara guru dengan peserta didik, ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu PMO kita di bulan Oktober ini. Nanti akan kita lanjutkan PMO di bulan Desember. Jadi untuk Oktober ini saya rasa cukup. Terima kasih semua untuk kerjasama Bapak Ibu. Masalah-masalah yang sudah Bapak Ibu temui di ruang belajar, Bapak Ibu temui akar masalah, langkah mengatasinya, dan sehingga akhirnya Bapak Ibu juga dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah ditemui tersebut. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk PMO Oktober ini. Marilah kita semua tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.